البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-41, hadis yang terakhir kita baca kemarin. Hadis yang sangat mudah sekali, berisikan tentang doa sebelum tidur dan juga doa setelah bangun tidur. Tafadhal barakallahu fikum. Antum tafadhal. Ayo. Tafadhal. Ayo, nah. Tafadhal. Antum sudah siap? Bismillah. Kana nabiyyu idza akhadha madja'ahu min al-layli wa ra'a lahu tahta fadhi thumma yaqul bismillah wahida wa idza sabila wa idza qala alhamdulillahi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nusyur wa qala. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal.
Tafadhal, ayo. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Tafadhal. Al-akh. Na'am. Tafadhal. Idza akhadha majja'ahu. Ulangi, idza akhadha majja'ahu. Apa? Semuanya yaqul. Qala. Na'am. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, ahsan. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Na'am, tafadhal. Tafadhal.
Na'am. Hafal? Bismillah. Atau ayatahu. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah adz-dzikru 'inda dukhulil khala. Sekarang pembahasan yang baru yaitu zikir ketika masuk ke WC. Khala ini sifatnya umum ya, WC, kamar mandi. Paham ya? Itu juga masuk dalam kategori khala. Oleh karena itu ketika masuk kamar mandi pun doanya juga sama ketika antum masuk ke WC. Apa doanya kita lihat? Qala al-mu'allifu asbahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Muttafaqun alaih. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau hendak masuk ke kamar mandi, khala ini bisa WC, toilet, kamar mandi, paham ya? Nah, tapi ma'rufnya seringnya itu khala itu WC, nah toilet itu ya. Tapi kamar mandi pun juga hukumnya sama. Bacaannya ketika mau masuk doanya sama. Dahulu Rasulullah SAW ketika hendak masuk WC, qala beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan jantan maupun setan betina. Paham ya? Jadi khubus itu adalah setan jantan, khaba'ith itu setan betina. Paham ya? Seperti itu. Kalau kita katakan setan laki-laki, setan perempuan ya terserah ya, yang jelas. Nah, itu sifat khubus itu untuk yang setan yang apa, barakallahu fikum, yang dzukran, kemudian khaba'is untuk yang inas, seperti itu. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Untuk mengenai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sudah berlalu pembahasan mengenai biografi singkatnya. Dan beliau adalah seorang sahabat yang mulia, dikenal dengan khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hamzah kunyahnya, adapun ma'rufnya beliau di barakallahu fikum dikenal dengan khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama berapa tahun? 10 sinin, 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama telah menjelaskan beda antara khadim dengan barakallahu fikum abdun, budak. Jadi budak itu lain hukumnya dengan khadim, pembantu. Kalau pembantu ya sekedar membantu mungkin perkara-perkara yang perlu dibantu tapi tidak diperjualbelikan. Tapi kalau budak diperjualbelikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Zaman sekarang tidak ada perbudakan, sehingga kalau ada orang kerja ke luar negeri dikatakan ini budak dari Indonesia, kemudian diperjualbelikan, itu sangat keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena perbudakan untuk saat ini tidak ada. Naam. Yang ada pembantuan itu. Kalau pembantuan lain lagi pembahasannya. Kemudian berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatannya. Nah, barakallahu fikum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali, pantun atau puisi yang sengaja ana ulang-ulang biar semakin melekat di benak antum semuanya. Sebutkan pantunnya. Pantun mengenai barakallahu fikum deretan para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Tafadhal.
Na'am, asanta barakallahu fikum, itu pantunnya atau puisi yang sering antum dengar itu ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Anas termasuk di situ. Ya kan? Wa Anasun wal Habru kal Khudri. Habr itu maksudnya adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Paham ya? Nah, jadi totalnya ada berapa? Kita hitung. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu wal Habru siapa itu? Abdullah bin Abbas. Nah, barakallahu fikum kal Khudri yaitu Abu Sa'id al-Khudri wa Jabirun dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kemudian siapa? Wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Naam. Itu mengenai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi doa ketika hendak memasuki khala, WC, kamar mandi, toilet atau yang semisalnya, doanya tadi itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah dakhala itu fi'il madhi? Biasanya orang kan baru belajar, dakhala kan fi'il madhi, maknanya waktu yang telah lampau. Berarti apabila barakallahu fikum telah masuk ke kamar mandi baru baca doanya. Ngartinya telah kalau waktu maknanya telah lampau. Tapi ternyata apa barakallahu fikum? Ternyata dakhala di situ maknanya bukan barakallahu fikum makna yang sering kita dengar itu, tapi maknanya idza arada ad-dukhul. Apabila hendak masuk, ingin masuk. Bukan ketika masuk baru baca doanya, bukannya. Barakallahu fikum seperti dalam Al-Qur'an Karim. Allah Taala menyatakan wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Itu bukan maknanya baca Al-Qur'an kemudian baru isti'adzah, tapi apabila ingin baca Al-Qur'an, isti'adzah billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan ketika baca Al-Qur'an, tapi ketika ingin membaca Al-Qur'an. Paham ya? Tapi kalau dimaknakan telah, keliru. Ini juga sama. Kalau dimaknakan telah berarti telah masuk, di dalam itu baru baca doanya, keliru, tapi arada ad-dukhul maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Arada ad-dukhul. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat syarahnya bawah itu. Atau hadisnya tadi adalah muttafaqun alaih, ingat-ingat sekedar faedah yang terulang-ulang. Muttafaqun alaih itu adalah derajat tingkatan yang paling tinggi. Hadis kalau muttafaqun alaih itu sudah enggak usah nanya lagi sahih atau tidak. Jelas sahih. Muttafaqun alaih. Kemudian setelah muttafaqun alaih apa? Hadis muttafaqun alaih nomor 1, setelahnya apa kemarin? Sama, Syaikhan muttafaqun alaih. Bukhari Muslim itu sama. Paham ya? Apa bawahnya? Hadis yang infarada bihil Bukhari. Paham ya? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Paham ya? Kemudian baru infarada bihi Muslim. Paham ya? Setelah itu baru apa? Haditsun sahih ala syarti syaikhain. Haditsun sahihun ala syarti syaikhain. Paham ya? Muttafaqun alaih. Kemudian infarada bil Bukhari, infarada bihi Muslim. Kemudian haditsun sahihun ala syarti syaikhain. Hadis sahih berdasarkan syarat dua imam tadi itu. Kemudian berikutnya haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Kemudian berikutnya haditsun sahihun ala syarti Muslim. Kemudian berikutnya haditsun sahihun rijalu sahihain. Paham ya? Berikutnya haditsun sahihun rijal Bukhari. Berikutnya haditsun sahihun rijal Muslim. Paham ya? Itu di antara urut-urutan secara globalnya. Tapi kalau periwayatan antum jumpai rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah, rawahu An-Nasa'i, rawahu At-Tirmidzi atau yang semisalnya, terkadang perlu dicek lagi. Sahih atau tidak. Buktinya apa? Imam Al-Albani rahmatullah alaih, beliau sampai mengarang kitab apa itu? Sahih At-Tirmidzi, Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasa'i. Karena apa? Ternyata di situ ada hadis yang dhaif, yang lemah. Kemudian beliau mengumpulkan yang sahih-sahih saja. Kan itu, na'am barakallahu fikum, menjelaskan hadis-hadis yang sahih di dalam apa? Sunan Tirmidzi atau Abi Dawud atau yang semisalnya. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita baca syarahnya. Al-khala, kata beliau, al-khala'u wal kanif wal mirhad kulluha mawdi'u qada'il hajah. Masyaallah. Khala', kanif, mirhad
itu semuanya adalah tempat untuk menunaikan hajat. Tempat untuk menunaikan apa? Hajat. Maksudnya apa? Maksudnya hajat di sini adalah seperti kencing, BAB, itu maksudnya. Paham ya? Tempat qada'il hajah. Namanya apa? Khala, kanif, mirhat. WC juga bisa, toilet. Paham ya? Barakallahu fikum, kamar mandi pun juga bisa. Sama doanya ketika antum memasuki apa? Hendak masuk kamar mandi. Kita lihat idza dakhala, perhatikan baik-baik kitabnya ya. Ma'nahu idza arada ad-dukhul. Maknanya adalah idza arada ad-dukhul. Maksudnya idza dakhala itu apabila dia ingin masuk. Berarti maknanya bukan masuk ya, bukan ketika dalam berbaca, tapi apa? Ketika mau masuk. Kemudian al-khubus wal khaba'ith, dzukranus syayatin wa inatsuhum. Ya kan? Setan yang jantan, setan betina. Wah, itu khubus itu yang jantannya, khaba'ith yang betinanya. Wa hadzal adab, dan adab ini kata beliau, az-zikru 'inda dukhulil khala', itu zikir yang dibaca barakallahu fikum ketika hendak masuk kamar mandi atau WC, mujma'un 'ala istihbabihi. Telah disepakati para ulama tentang apa? Sunnahnya bacaan doa tersebut. Wala farqa fihi bainal bunyan was sahra wallahu a'lam. Dan tidak ada perbedaan mengenai hal ini, baik kamar mandi atau WC atau toilet tersebut al-bunyan di dalam bangunan atau di sahra di padang pasir. Karena zaman dahulu enggak ada kan bangunan-bangunan, kamar mandi, WC, toilet umum enggak ada. Zaman saat itu ya padang pasir, tempat tertentu orang datang ke situ. Paham ya? Bahkan di kampung-kampung kita dahulu, tahun-tahun yang sangat lama dahulu, itu mereka juga enggak punya kamar mandi. Ya enggak? Enggak punya kamar mandi. Terkadang mereka kalau barakallahu fikum qadal hajah ke sungai, walaupun sungainya enggak mengalir pun di situ sudah ada apa? Tempat-tempat khusus. Paham ya? Barakallahu fikum, kalau enggak ada air mereka menggunakan apa? Istijmar, menggunakan batu. Paham ya? Batunya ada yang besar, ada yang kecil. Zaman dahulu. Paham ya? Nah, ketika keadaan seperti itu, untuk menerapkan hadis ini bagaimana? Hadis ini diterapkan baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Jadi kalau ada bangunan, berarti ketika antum mau masuk ke bangunan itu, kamar mandi, WC atau semisalnya, baca doa tadi itu. Tapi kalau sahra, padang pasir, berarti apa? Ketika sudah mendekati tempat untuk qada'il hajah, begitu dia masuk wilayah tersebut untuk melakukan qada'il hajah, membaca doa tadi itu. Paham maksudnya ya? Hukumnya sunnah. Hukumnya adalah apa? Sunnah atau mustahab. Intaha Syarah Muslim. Selesai penukilannya di dalam Syarah Sahih Muslim. Siapa ini pensyarahnya antum? Kalau secara mutlak global seperti ini, intaha min Syarah Muslim. Telah selesai penukilan dari Syarah Sahih Muslim. Siapa berarti yang mensyarah? Siapa? Al-Hamdalah? Wallahu alam. Siapa al-akh? Antum? Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Jadi di dalam kitab ini semuanya dari awal sampai akhir, kalau antum jumpai intaha min Syarah Muslim, itu sudah hampir semuanya penukilannya dari apa? Dari Syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, hadisnya pendek sekali, mudah dihafal. Upayakan barakallahu fikum tidak ada yang tidak menghafalnya. Nanti pun kalau antum mampu dihafal juga, pendek sekali. Antum doa masuk kamar mandi tahu enggak? Ya udah, tinggal dihafal sanadnya, bukan sanadnya ya. Tinggal dihafal sahabatnya, ada tambahan sedikit kalimat, selesai. Paham ya? Barakallahu fikum, besok insyaallah setaran insyaallah ya. Paham ya? Semangat. Paham ya? Barakallahu fikum, semangat. Insyaallah bisa, pendek sekali ini ya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, hadisnya satu saja. Dihafal nanti setorkan besok. Barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.